3 sampai 4 bulan ya, ngikutin protokolnya. Yang pertama, protokol darah tinggi dokter awet muda adalah tidak makan gula lagi. Tidak makan gula lagi. Gula bikin apa Bapak Ibu? Gula bikin serangan jantung. Jadi nggak bikin gula lagi ya. Tadi kita udah bahas kan, penyebab serangan jantung, penyebab stroke, gula kan. Jadi nggak makan gula lagi Bapak Ibu. Semua yang ada gulanya jangan dimakan. Jadi kalau bisa Bapak Ibu makannya yang low glycemic index. Makannya yang low glycemic index. Apa itu dok low glycemic index? Makanan yang tidak bikin kadar gula darah naik. Ya, Google apa aja. Contohnya adalah makanan singkong, itu tidak bikin gula darah naik. Beras merah, beras hitam, low glycemic index. Sayuran hijau, low glycemic index. Lainnya silahkan di Google. Kalau saya lebih cenderung kadar glycemic indexnya di bawah 40. Di bawah 40 itu baru low glycemic index. Kalau di Google di bawah 55. Kalau saya di bawah 40 ya. Yang bagus di bawah 40. Sehingga tidak bikin naik gula darah, sehingga nggak bikin serangan jantung. Oke? Nomor 1 itu. Kemarin ada ibu-ibu WhatsApp saya. Bapak Ibu WhatsApp sama saya gratis ya. Konsul sama saya gratis selamanya. Ibu itu bilang begini, Pak dokter, saya boleh nggak makan gula merah? Sudah dibilang nggak boleh makan gula, nggak boleh makan manis-manis yang protokol kanker, protokol diabetes, nggak boleh makan manis kan? Ditanya, Pak dokter, saya boleh makan gula merah nggak? Saya mesti jawab apa? Saya mesti jawab apa? Ampun dah bu. Oke, nomor 2. Protokol darah tinggi nomor 2 adalah Bapak Ibu suplementasi vitamin K2. Bapak Ibu minum vitamin K2 suplementasi. Why? Bapak Ibu, vitamin K2 itu mengambil kalsium di dinding pembuluh darah yang bikin mampet pembuluh darah. Jadi Bapak Ibu, yang putih-putih ini adalah kalsium ya. Ya. Yang putih-putih ini kalsium bikin pembuluh darah Bapak Ibu kaku dan bisa mampet. Ini kalsium. Ya, makanya Bapak Ibu yang serangan jantung disuruh kardiak kalsium scan kan? Kardiak kalsium scan kan, disuruh scan kalsium jantung untuk yang kena serangan jantung. Kenapa? Dokternya mau tahu apakah ada deposit kalsium di pembuluh darah jantung sehingga bikin serangan jantung. Ya. Nah, vitamin K2 Bapak Ibu, vitamin K2 ngambilin kalsium di pembuluh darah begini yang nyasar, diambilin balik ke tulang. Bikin pembuluh darah bersih dari kalsium, bikin tulang kuat. Termasuk juga yang pengapuran. Yang pengapuran minum vitamin K2 juga sama. Itu ada di dengkul Bapak Ibu, di sendi Bapak Ibu itu ada nongol kalsium. Kalsium nyasar saya bilang. Kalsium itu kan mesti masuk ke tulang kan, bukan di sendi kan. Ya, jadi kalsium nyasar. Kalsium juga mesti masuk ke tulang kan, bukan di pembuluh darah kan. Ini namanya kalsium nyasar Bapak Ibu. Ya, jadi kalsium nyasar itu semua diambilin sama vitamin K2, termasuk di sendi-sendi Bapak Ibu yang pengapuran. Bapak Ibu siapa sini pengapuran? Itu ada kalsium nongol di sendi Bapak Ibu. Makanya sakit sendinya, tahu kaku. Nah, itu ada kalsium nyasar, diambilin balik ke tulang. Bikin tulang kuat. Untuk orang yang menopause juga wajib minum vitamin K2 ya. Nah, saya minum vitamin K2-nya dianjurkannya adalah dengan D3.
Jadi minumnya D3K2. Ya, D3K2. Yang alami, vitamin K2 alami itu dari makanan fermentasi seperti kol. Kol difermentasi seperti kimchi, seperti sauerkraut, itu ada vitamin K2-nya. Atau keju yang keras-keras itu ada vitamin K2 Bapak Ibu. Ya, jadi Bapak Ibu makannya keju, kalau mau yang alami, kemudian makannya kimchi, ada fermentasi kol, sama sauerkraut, itu fermentasi kol juga, itu ada vitamin K2 banyak. Jadi Bapak Ibu silakan minum yang alami, makan itu tiap hari, atau suplementasi D3K2. Dosisnya gimana? Kalau saran saya mendingan suplementasi, karena suplementasi terukur kan. Dosisnya untuk yang suplementasi D3K2 untuk darah tinggi itu dengan 20.000 unit setelah sarapan pagi. Saya ulang. Vitamin D3K2 untuk membersihkan pembuluh darah dari kalsium itu dosisnya 20.000 unit sekaligus setelah sarapan pagi. Ya, itu dosisnya Bapak Ibu. Yaitu vitamin K2-nya sekitar 90 kali 4 kapsul. Itu 90 kali 4 sekitar 360 mikrogram. Kecil sekali ya. Dosis K2-nya itu ada di vitamin D3-nya ya. Jadi Bapak Ibu silahkan suplementasi itu tiap pagi 20.000 unit. Kemudian protokol darah tinggi nomor 3. Protokol darah tinggi nomor 3 adalah suplementasi lagi. Namanya natokinase. Natokinase. Why? Kenapa dok saya mesti minum natokinase? Natokinase Bapak Ibu mengencerkan ini. Sumbatan mampet pembuluh darah dilumerkan oleh natokinase. Ya. Jadi kalsium diambilin oleh vitamin K2 di D3K2. Sumbatan yang kuning ini dilumerkan oleh natokinase. Jadi begini lagi Bapak Ibu. Pembuluh darah Bapak Ibu tidak begini lagi, tensinya normal lagi. Ya. Nah, Bapak Ibu, natokinase itu dari alami didapat dari fermentasi kedelai namanya natto. Fermentasi kedelai namanya natto, Bapak Ibu, itu Bapak Ibu bisa dapat natokinase dari situ, ya. Itu yang alaminya. Kalau Bapak Ibu mau suplementasi juga ada. Kalau Bapak Ibu mau suplementasi natokinase, saran saya adalah didouble. Bukan cuma natokinase, tapi dengan serapeptase. Sama aja, natokinase dan serapeptase itu melumerkan ini lebih bagus. Melumerkan pembuluh darah lebih bagus ya. Jadi kalau Bapak Ibu kalau mau lebih bagus untuk melumerkan sumbatan pembuluh darah itu, saran saya adalah bukan natokinase aja tapi natosera. Natosera itu dari natokinase dan serapeptase digabung jadi sisa 1 size test 44. Dosisnya Bapak Ibu, natosera 4.000 unit sebelum tidur. Dosis natosera itu 4.000 unit sebelum tidur. Ya, perut kosong. Kemudian peringatan. Tapi peringatan. Natosera atau natokinase tidak boleh diminum barengan dengan obat pengencer darah. Tidak boleh. Saya ulang. Natokinase dan atau natosera tidak boleh diminum kalau Bapak Ibu sudah minum obat pengencer darah. Tidak boleh. Kenapa nggak boleh Pak Dokter? Obat pengencer darah mengencerkan darah. Natosera mengencerkan darah. Double pengencer darah bisa stroke. Tidak boleh. Jadi mesti pilih salah satu. Pilih salah satu. Pengencer darah tidak bisa melumerkan ini. Natosera bisa melumerkan ini. Jadi Bapak Ibu mau pilih yang mana? Ya.
Mesti pilih salah satu. Mau ngikutin pabrik obat aja minum pengencer darah yang nggak ada gunanya ini, atau mau pakai Natosera. Terserah mau pilih yang mana ya. Bapak Ibu, nomor 3 sudah kita bahas, protokol darah tinggi. Nomor 4. Protokol darah tinggi nomor 4 adalah olahraga. Khususnya olahraga jantung. Kenapa Pak Dokter? Darah tinggi kok disuruh olahraga? Bukannya tambah parah Pak Dokter darah tingginya? Kan minum obat Bapak. Bapak Ibu darah tinggi kan? Tensi naik kan? Minum obat turun kan? Olahraga. Kan turun tensinya. Tensi turun olahraga dong. Apa alasan? Saya nggak bisa olahraga Pak Dokter karena saya punya darah tinggi. Alasan aja. Bapak Ibu, makanya minum obat penting. Ya, jadi Bapak Ibu yang melakukan protokol darah tinggi, obat tensi tetap diminum. Obat tensi itu buat supaya tensinya nggak ketinggian, bikin pecah pembuluh darah, stroke. Nggak boleh. Makanya mesti minum obat tensi buat menurunkan tensi. Protokol darah tinggi dijalankan. Jadi gabungan. Tensi naik pakai obat, tensi mau normal selamanya, protokol darah tinggi. Ya, jadi dua hal berbeda Bapak Ibu. Tensi itu kan cuma mengatasi gejala kan, tensi naik gejala ini kan. Penyebabnya apa? Penyebabnya ini kan. Ini penyebabnya kan. Jadi gejala diobatin pakai obat. Penyebab protokol darah tinggi dijalankan. Ya. Nanti kalau udah begini Bapak Ibu, tensi Bapak Ibu normal sendiri, otomatis nggak pakai obat lagi. Ya, berapa lama Pak Dokter? 3 sampai 4 bulan. Oke, jalankan. Bapak Ibu sudah selesai protokol darah tinggi saya. Gampang, mudah, cuma minum doang 2. Makannya nggak ada gulanya, makanan low glycemic index. Termasuk tepung ya. Tepung itu termasuk high glycemic index, nggak boleh juga dimakan. Kemudian minum D3K2 20.000 unit tiap pagi, kemudian minum Natosera 4.000 unit sebelum tidur, sama olahraga jantung. Olahraga jantungnya apa Pak Dokter? Jogging, sepeda statis, atau berenang. 3 ini. Why? Kenapa olahraga bisa menormalkan tensi? Why? Kalau Bapak Ibu olahraga, ini pembuluh darah Bapak Ibu di dalamnya ini mengeluarkan gas. Nama gasnya adalah nitric oxide. Nitric oxide di pembuluh darah Bapak Ibu itu bisa melemaskan pembuluh darah sehingga nggak bikin tensi naik tinggi. Ya. Olahraga itu penting Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu sudah selesai protokol darah tinggi. Kita masuk ke detox vaksin COVID. Detox vaksin COVID. Sama aja Bu, tensi bawah, tensi atas, protokol darah tinggi jalankan. Bapak Ibu, pantangan Natosera kan obat yang mengencerkan darah kan. Sehingga Bapak Ibu yang minum obat tensi, tolong dicek satu-satu obatnya di Google. Jangan tanya di sini Bapak Ibu. Dokter awet muda itu bukan mendoktrin Bapak Ibu mesti minum ini, mesti minum itu, bukan. Dokter awet muda itu mengajarkan masyarakat Indonesia untuk kritis, tahu makanan apa yang masuk ke tubuhnya, mesti tahu. Bapak Ibu minum obat tensi nggak tahu kan obat golongan apa kan? Nah, belajar sekarang. Mulai sekarang Bapak Ibu, setiap terima obat dari tukang obat, dari dokter yang beneran, dilihat ini isinya apa, golongan apa, isinya apa, di tubuh kita ngapain. Mesti tahu. Yang punya tubuh Bapak Ibu kan? Bapak Ibu punya tubuh sendiri kan? Masa masukin sesuatu nggak tahu isinya apa? Ya, untuk Bapak Ibu yang nanya obat saya nggak bales ya. Bapak Ibu silahkan Google sendiri obatnya termasuk golongan apa. Kalau golongan yang mengencerkan darah, tidak boleh diminum kan? Kalau mau minum Natosera, kecuali Bapak Ibu mau minum pengencer darahnya, Natosera nggak harus minum. Pilihan di Bapak Ibu ya. Jadi mesti pilih salah satu, obat yang mengencerkan darah atau Natosera. Pilih salah satu. Oke, yang lainnya tetap diminum dong.
Yang lainnya, yang bukan obat pengencer darah, diminum dong, ya. Oke, Bapak Ibu. Tiap hari nggak boleh berhenti. Betul, Bu. Ibu kurang lengkap, Bu. Karena kalau berhenti, tensinya naik, Bu. Bisa rusak ginjal, bisa stroke. Betul. Betul. Mau minum obat tensi terus-terusan, Bu? Maksudnya begitu? Sampai ginjal rusak juga? Maksudnya mau begitulah? Mesti minum obat tensi setiap hari. Itu kan doktrin pabrik obat kan? Supaya Bapak Ibu jadi ATM berjalan pabrik obat kan? Kalau dari begini ke begini, tensinya normal lagi. Tensi normal lagi, Bu. Bu, tensinya normal lagi. Minum obat. Minum obat. Ibu tensi udah normal. Udah normal dengan protokol darah tinggi. Masih mau minum obat, Bu. Nggak masuk akal, Bu. Makanya jalanin protokol darah tinggi, Bu. Supaya normal tensinya. Nggak pakai obat lagi. Ya, dulu ibu tensi tinggi, betul. Minum obat, betul. Menjalankan protokol darah tinggi. Tensi sudah normal. Tensi sudah normal, perlu minum obat, Bu. Nggak masuk akal kan ngomongnya, Bu. Apalah ibu ini. Tensi sudah normal nggak perlu minum obat kan, Bu? Perlu saya ngomong begitu ya? Perlu saya ngomong begitu? Tensi normal nggak perlu minum obat lagi? My goodness. Darah rendah pakai olahraga obatnya. Bapak Ibu, kita masuk ke protokol detox vaksin COVID ya. Protokol detox vaksin COVID. Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang pernah vaksin COVID, perlu di detox. Kalau tidak Bapak Ibu, resiko meninggal mendadak ya. Ini serius Bapak Ibu. Ini yang jualan vaksin COVID, yang ngasih vaksin COVID, diem aja sampai sekarang. Diem aja. Vaksin COVID aman. Vaksin COVID aman. Efek sampingnya paling pegel-pegel doang, merah-merah di tangan, aman vaksin COVID. Apalah diem aja. Sudah ada Bu penelitian di dunia, Bu, sudah banyak. Bisa bikin radang jantung, miokarditis, bisa bikin darah kita mampet, Bu. Mampet, Bu. Ada daging di pembuluh darah, bisa bikin meninggal mendadak, Bu. Sudah banyak, Bu, penelitiannya. Diem aja kan? Yang dulu ngomong vaksin COVID aman, diem aja kan? Nggak minta maaf, nggak apa, nggak ada klarifikasi, nggak ada apa, diem aja. Bodoh amat. Ada meninggal mendadak, emang gua pikirin. Meninggal mendadak urusan Tuhan, bukan urusan gua. Begitu kan ngomongnya kan? Cuma dokter yang ini kan, yang mengatasi kan? Apalah nggak jelas. Detox vaksin COVID ini musimnya ada di berita TV. Di TV kan yang nganjurin vaksin semua kan? TV, radio, semua nganjurin begitu. Mesti vaksin, wajib, aman. Apalah aman dari Hong Kong amannya? Ini industri vaksin beruntung di Indonesia. Beruntung di negara muslim, beruntung. Kenapa? Kalau orang muslim meninggal mendadak, ada orang muslim meninggal, nggak mau diotopsi kan, mau dikubur langsung kan, betul? Sehingga pabrik obat aman kan, nggak ketahuan kan. Kenapa ini orang bisa meninggal mendadak? Nggak ketahuan kan? Pabrik obat aman kan? Ini beruntung sekali nih pabrik obat ngasih vaksin di Indonesia, beruntung sekali. Karena orang Indonesia kebanyakan muslim, sehingga kalau meninggal mendadak langsung dikubur, nggak tahu penyebabnya apa. Betul. Ini penelitian Bapak Ibu, penelitian ini di Amerika, di Eropa. Orang yang meninggal mendadak di Amerika, di Eropa diteliti, karena mereka bukan orang muslim kan, dibedah-bedah tuh. Dibedah-bedah, dilihat otaknya, jantungnya, dilihat semuanya. Vaksin COVID nih gara-garanya. Ya. Bener-bener nih tukang obat ini. Oke Bapak Ibu, kita detox vaksin COVID, kita mulai ya. Bapak Ibu yang mau detox vaksin COVID, dicek dulu darahnya. Diceknya D-dimer sama PT tadi dicek. INR boleh dicek. Ini harganya kira-kira 1 juta Bapak Ibu ya.
Ini saya kasih spill dulu ya. Kira-kira harganya 1 juta. D-dimer, PT, sama INR lah kalau mau. INR ini nggak harus ya. D-dimer sama PT aja. Oh ya, Bapak Ibu yang mau tes lab di udah bisa belum ya? Bapak Ibu yang mau tes lab kan, biasanya kalau di lab itu ditanyakan, Ibu dari dokter mana gitu kan. Bapak Ibu bisa WhatsApp ke admin, nanti biar didaftarkan, maksudnya biar Bapak Ibu dapat diskon ya. Jadi saya kerjasama sama Prodia, jadi Bapak Ibu yang mau tes lab, semua laboratorium tes lab, mau MCU termasuk, Bapak Ibu nanti pakai kode ya. Kode itu bisa buat Bapak Ibu dapat diskon 5-10%. Lumayan kan? Cuma saya nggak tahu kodenya masih berjalan apa enggak ya. Bapak Ibu silahkan cek ke admin aja ya. Ke admin saya ya. Jadi Bapak Ibu misalnya mau cek nih, mau cek lab. Ngomong ke admin, saya mau cek lab, tolong dong voucher Prodianya gitu ya. Nanti dikasih tahu. Oke, Bapak Ibu. Itu aja saran saya. Nanti mungkin saya bikin VT ya untuk yang voucher ini, Bapak Ibu biar bisa langsung ke Prodia dapat diskon lumayan kan. Oke Bapak Ibu, jadi yang dicek adalah D-dimer sama prothrombin time PT 2. Kemudian setelah dicek ini ada 2 hasil kan. Hasil yang pertama D-dimer naik. D-dimer naik. Hasil yang pertama. Hasil yang kedua D-dimer normal. D-dimer normal. Ya. Nah, protokol untuk yang D-dimer naik, protokolnya adalah suplementasi natosera 4.000 unit setelah bangun tidur perut kosong, 4.000 unit sebelum tidur, total 8.000 unit. Ya, saya ulang. Jika Bapak Ibu tes D-dimer naik tinggi, protokolnya adalah yang pertama 4.000 unit diminum natosera setelah bangun tidur perut kosong. Yang kedua 4.000 unit sebelum tidur. Jadi 8.000 unit. Dia itu melumerkan, menghancurkan semua sumbatan pembuluh darah. Ini natosera. Oke? Selama 1 bulan. Bulan kedua sampai bulan ke-12, jadi untuk setahun, programnya setahun, nggak bisa buat sebulan 3 bulan. Dulu 4 bulan saya, sekarang setahun. Setelah sebulan, bulan kedua sampai bulan ke-12 diminumnya 2.000 unit setelah bangun tidur, 2.000 unit sebelum tidur. Turun dosis selama setahun. Jadi 4.000 unit pagi setelah bangun tidur, 4.000 unit sebelum tidur bulan pertama. Bulan kedua 2.000 unit setelah bangun tidur, 2.000 unit sebelum tidur. Terus sampai 12 bulan, setiap hari begitu. Ya, selama setahun. Itu untuk yang D-dimer tinggi. Kalau untuk yang D-dimer normal, nggak tinggi D-dimernya, prosedurnya adalah minum natosera 2.000 unit setelah bangun tidur, 2.000 unit sebelum tidur, 2.000 pagi, 2.000 malam, selama 12 bulan. Sudah paham? Tujuannya sudah paham? Itu buat melumerkan kalau ada sumbatan di pembuluh darah kita. Karena vaksin COVID ini menaikkan spike protein sehingga bikin gumpal darah di dalam pembuluh darah, bikin serangan jantung, bikin stroke, bikin meninggal mendadak. Vaksin COVID. Ya, sudah banyak penelitiannya Bapak Ibu. Banyak penelitiannya ya. Jadi itu dia prosedur yang pertama untuk darah, pembuluh darah. Kemudian untuk detox yang kedua,
Detox yang kedua untuk yang sudah vaksin COVID adalah dengan cara puasa kering. Puasa kering. Puasa kering itu gimana Pak Dokter? Puasa kering adalah puasa minimal 14 jam. Tidak makan, tidak minum. 14 jam. Namanya puasa kering. Ya. Kalau puasa intermittent fasting kan itu boleh minum kan? Nggak makan kan? Tapi kalau puasa kering seperti puasa yang muslim bulan Ramadan. 14 jam tidak makan, tidak minum selama 14 jam. Minimal sehari. Jadi untuk yang muslim, Bapak Ibu sebelum sholat subuh itu kan sahur kan? Oke. Kemudian buka puasa maghrib. Atau buka puasanya pakai air minum maghrib, pakai air putih. Nanti makannya di sholat isya. Diperpanjang boleh ya. Minum dulu, dibatalkan dulu. Kalau yang mau sekalian ibadah, nggak apa-apa. Dibatalkan pakai air putih dulu di maghrib. Makannya nanti di sholat isya. Jadi 14 jam. Untuk yang non-muslim, puasanya lebih gampang. Kenapa? Dibawa tidur, Bu. Contohnya Bapak Ibu nggak makan, nggak minum jam 6. Jam 6 sore Bapak Ibu terakhir makan, terakhir minum. Oke? Nanti buka puasanya itu jam 8 pagi. Jam 8 pagi dibawa tidur kan? Lebih enak kan Bapak Ibu? Ya, jadi Bapak Ibu yang non-muslim silakan puasanya di bawah tidur aja, lebih gampang. Bagi yang muslim juga mau puasa di bawah tidur juga boleh aja, kan ini bukan ibadah kan. Kalau mau sekalian ibadah boleh, orang muslim. Kalau nggak mau ibadah sekalian, nah puasanya di bawah tidur. Jam 6 sore terakhir makan minum. Nanti buka puasanya jam 8 pagi besok. Ya, di bawah tidur enak kan? Lebih enak ya, karena nggak berhasil tidur. Bapak Ibu, itu dilakukan 7 hari minimal. 7 hari saja melakukan begitu. Ya, 7 hari saja. Mau sebulan boleh, mau dilakukan lebih 2 bulan boleh, fine, silakan. Oke Bapak Ibu, orang muslim yang melakukan puasa Ramadan kemarin itu di bulan apa? Di bulan Mei sudah otomatis melakukan detox ini, sudah otomatis. Ya. Bapak Ibu ingat ya, berbuka puasa tidak boleh dengan yang manis. Bukan begitu Bapak Ibu. Berbuka puasa itu bukan dengan yang manis, bukanya dengan yang low glycemic index. Ya, karena manisnya sekarang dibanding manis zaman dulu Nabi itu berbeda, Bu. Berbeda. Jadi jangan nyalain saya. Pak dokter ini melanggar ajaran agama? Bukan, Bu. Saya menyelamatkan Bapak Ibu. Maksud saya tidak boleh makan manis adalah bagi Bapak Ibu yang buka puasanya bukan dengan kurma dari Arab, jangan yang manis, Bu. Sirup, teh manis, bukan, Bu, bukan itu. Ya. Kalau Bapak Ibu beli kurma dari Arab, mau buka puasa dengan itu boleh. Boleh, Bu, karena itu beneran kurma. Kurma yang biasa kita beli di sini Bapak Ibu, itu biasanya disuntik gula pohonnya sehingga manis banget kurmanya. Itu kurma jadi-jadian Bapak Ibu. Ya, kurma jadi-jadian isinya gula. Itu nggak boleh Bapak Ibu. Ya, jadi jangan saya melanggar ajaran agama, bukan. Saya menyelamatkan Bapak Ibu. Berbukanya itu bukan dengan manis yang begitu, bukan. Oke, berbuka dengan yang low glycemic index, nggak bikin gula darah naik. Ya, Bapak Ibu. Ya, jadi itu dia Bapak Ibu, dilakukan untuk yang natosera setahun, untuk yang puasa kering 7 hari minimal. 7 hari minimal. Oke? Silakan dilakukan Bapak Ibu. Mudah-mudahan. Nah, untuk yang puasa kering manfaatnya apa manfaatnya? Bapak Ibu kalau puasa kering itu stem cell keluar di tubuh kita mengganti sel-sel kita yang rusak karena vaksin COVID. Vaksin COVID itu Bapak Ibu merubah DNA sehingga sel kita rusak. Sel kita rusak gara-gara berubah DNA. Nah, itu dimakanin stem cell diganti oleh sel baru karena Bapak Ibu puasa kering. Jadi itu tujuannya. Ya, jadi puasa kering tujuannya adalah mengganti sel-sel yang rusak karena vaksin COVID. Kalau yang
Natosera tujuannya menormalkan gumpalan-gumpalan di dalam pembuluh darah kalau ada. Ya, jadi dua hal berbeda Bapak Ibu, dilakukan barengan. Oke? Jadi Bapak Ibu silahkan dilakukan. Sudah selesai Bapak Ibu, sudah selesai. Bapak Ibu yang mau beli vitamin bukan di saya. Dokter Awet Muda tidak jual vitamin. Natosera sama D3K2 sama Media Sehat nih orangnya ya. Media Sehat itu yang saya tahu menjamin produknya asli. Bapak Ibu hati-hati di luar sana. Ini semenjak saya terkenal promosi D3K2, banyak produk D3K2 palsu Bapak Ibu. Hati-hati ya. Saya aja pernah beli D3K2 palsu. Saya pernah beli di online D3K2 palsu. Pernah Bapak Ibu. Botolnya beda. Ya. Jadi Bapak Ibu kalau mau memastikan D3K2-nya asli, silahkan belinya sama Media Sehat. Kemudian Natosera juga ya sama Media Sehat aja. Bapak Ibu udah itu dari saya. Bapak Ibu yang mau konsul sama saya gratis, tidak bayar sama sekali.